Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Kita akan bahas requestan yang udah lama sekali. Teman-teman, thank you banget kesabarannya untuk menunggu ya. Jadi kita akan bahas untuk Arbitrum, apakah bagus di hold atau enggak. Satu lagi kita akan bahas untuk Volt Inu ya, sebuah meme token yang memang udah lama banget juga kita nggak bahas. Kita akan bahas dua token ini sekaligus teman-teman. Jadi pembahasan kita mulai dulu dari Arbitrum. ARB hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp33.000. Marketnya cenderung slow di perdagangan hari ini ya. Kalau kita perhatikan Arbitrum ini teman-teman tahu adalah produk layer kedua yang bergerak di jaringan dari Ethereum yang tugasnya yaitu untuk meningkatkan skalabilitas, especially di bidang DeFi. Belakangan ini aku perhatikan Arbitrum lagi ada banyak event. Salah satunya adalah event-event yang berhubungan sama Web3 gaming. Dia ada banyak kerjasama, kolaborasi, meluncurkan permainan baru teman-teman. Ini ada Town Story Galaxy yang baru aja mengumumkan produknya running di jaringan dari Arbitrum. Ini komunitas gamenya, teman-teman bisa cek langsung ya di di Twitter dan juga di Discord teman-teman. Ini modal permainannya kayak gini, jadi kayak petualangan gitu ya. Jadi itu produk Web3 yang sekarang ini sedang running. Kemudian ini juga ada sebuah sentimen yang bagus teman-teman. Supra Oracle dengan bangga mengumumkan bahwa feed harga ya ini akan tersedia di jaringan Arbitrum ya. Jadi Supra Oracle salah satu produk yang juga akan dinanti-nanti di 2024 ini. Salah satu project yang sudah bikin airdrop dan juga pre-sale udah dilakukan ya. Tinggal nunggu dia listing aja teman-teman. Jadi ini bisa menjadi narasi yang bagus juga untuk Arbitrum ke depannya karena ada salah satu token yang terintegrasi yang bakalan listing. Jadi pengembangan bisa mendapatkan harga real time sesuai dengan permintaan. Jadi ini berita yang menurut saya juga bagus dan juga bisa mendukung fundamental yang dimiliki oleh Arbitrum. Selain itu juga ada Animalia yang baru aja migrasi ke Arbitrum Chain. Ini adalah sebuah project gaming juga teman-teman. Dengan bangga migrasi Animalia ke rantai Arbitrum. Kami senang mengumumkan bahwa langkah maju yang penting dalam ekosistem Animalia saat ini memulai integrasinya ke jaringan rantai dari Arbitrum. Jadi ini juga migrasi sebuah produk yang berbasiskan dengan ekosistem gaming. Jadi belakangan Arbitrum kayaknya lebih banyak fokus di GameFi teman-teman. Kemudian ini juga ada sebuah spekulasi Ethereum bakalan ada upgrade yang cukup besar dan cukup dinantikan, yaitu ya Denkan ya, dan Denkan upgrade. Ini bisa menjadi narasi yang bagus teman-teman. Pasalnya ini berhubungan sama token-token di bawah daripada jaringan Ethereum juga. Ya, jadi peningkatan ini akan menghadirkan fungsional baru dengan mentransformasikan staking, dan para analis ingin mengetahui apa yang bisa terjadi pada masa depan dari jaringan-jaringan yang ada di Ethereum. Kemudian di sini disebut ada dua token yaitu ARB sama Cube atau Incubeta. Arbitrum adalah teknologi layer kedua yang ramah pengembang, sedangkan Incubeta adalah platform yang mudah digunakan untuk mengumpulkan dana bagi startup AI. Jadi ini adalah dua project yang mungkin akan kena imbas ya terkait dengan upgrade yang dilakukan oleh Ethereum. Jadi narasi positif teman-teman. Selain itu juga mereka Arbitrum itu ada pengembangan project namanya Nitrogen. Nitrogen ini kabarnya bisa integrasi sama jaringan yang dimiliki oleh Celestia. Nitrogen testnet Arbitrum publik menggunakan Celestia sebagai DA modular. Baru-baru ini diluncurkan. Testnet publik merupakan hasil kolaborasi antara Celestia, kemudian Altlayer, dan juga Arbitrum. Ini juga bisa menjadi salah satu integrasi yang bagus bagi jaringan yang dimiliki oleh Arbitrum sama Celestia juga. Jadi ada beberapa memang
narasi-narasi positif dari Arbitrum yang mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari harga ke depannya. Arbitrum memiliki maksimum supply, total supply-nya ada di 10 miliar, teman-teman, 10 miliar. Sementara yang beredar saat ini baru 1,27 miliar saja. Kalau kita lihat dari pasarnya, dia sudah listing di hampir semua exchange. Exchange besar kayak Binance, OKX, dan juga Coinbase juga mereka sudah masuk ya ke pasar tersebut. Kemudian kalau dilihat dari pergerakan harga sih Arbitrum overall di tahun 2023 sampai sekarang itu masih menunjukkan tren yang positif. Mari kita cek langsung Arbitrum gimana kondisinya. Teman-teman, Arbitrum by the way sudah all time high baru. Ya, dia harganya sekarang ada di kisaran 2,16 dolar dan posisi di harga saat ini sih sebenarnya sangat-sangat positif untuk Arbitrum, teman-teman. Belakangan volume perdagangannya bagus, kemudian juga smart money sangat-sangat tinggi di Arbitrum. Jadi untuk jangka pendek, saya rasa Arbitrum masih terbilang menarik ya. Dari segi pergerakan candle, kita agak was-was sama pergerakan candle yang ada pada Bitcoin dan kripto-kripto market cap besar lainnya. Pasalnya apa? Pasalnya udah mulai muncul tanda-tanda koreksi. Dengan BTC Dominance yang juga mengalami penurunan, ini memberikan sinyal kepada kita bahwa altcoin masih dalam posisi strong. Salah satu yang bagus adalah Arbitrum. Arbitrum masih bisa bertahan di harga-harganya yang sudah terlampau tinggi seperti harga saat ini. Jadi kalau teman-teman yang udah cuan di Arbitrum, congratulations. Teman-teman, ini salah satu project yang bisa dibilang booming nih di 2023 ya. Lumayan booming, sempat bergerak turun sideways dalam beberapa waktu, kemudian tiba-tiba dalam beberapa waktu saja pergerakan dari Arbitrum langsung rally lumayan signifikan. Kalau kita perhatikan dari pergerakan candle, sebenarnya Arbitrum belum memberikan indikasi pembalikan arah atau koreksi yang terjadi pada market. Jadi belum ada tanda pembalikan arah, teman-teman. Saat ini sih menurut saya cenderung masih positif untuk pergerakan daripada Arbitrum. Tapi kalau kita menggunakan indikator-indikator lain kayak volume perdagangan contohnya, volume perdagangan dari Arbitrum jelas mengalami penurunan. Ya, jelas mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Tapi dari smart money-nya anehnya masih sangat-sangat baik. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam pun juga kurang lebih pergerakannya cenderung masih kuat, teman-teman. Masih kuat bertahan di kisaran 2,16 dolar. Tapi kalau menurut saya sih ada baiknya kita untuk berhati-hati. Karena Bitcoin sekarang lagi nggak sehat. Lagi ya cenderung lemah ya pergerakan dari Bitcoin. Kenapa ini penting? Karena Bitcoin itu mempengaruhi banyak sekali altcoin. Jadi takutnya tren positif yang ada pada Arbitrum saat ini itu bisa aja kena dampak dari pergerakan Bitcoin yang cenderung lemah, teman-teman. Jadi itu menurut saya Arbitrum masih sangat-sangat positif. Kalau teman-teman tanya ada level support yang menarik atau enggak, menurut saya sih area level support yang cukup menarik yaitu di kisaran 1,4 dolar. Itu sangat-sangat jauh dari harganya sekarang yang ada di 1,16. Ya, kalau seandainya nih Arbitrum koreksi dalam, maka dia akan membutuhkan penurunan sekitar 35% untuk mencapai level tersebut. Seandainya, ingat seandainya. Tapi kalau trennya masih bakalan bagus, ya saya rasa untuk saat ini masih oke sih untuk Arbitrum. Kalau dari time frame 4 jam, di sini kita juga ada area support ya, yang lumayan kuat juga menurut saya ini. Yaitu di kisaran 1,8. Nah, ini mungkin area support yang lebih realistis. Let's say kalau nanti Arbitrum bisa mengalami koreksi, teman-teman bisa pantau di kisaran level 1,17. Dan kalau menghitung dari harga saat ini mengalami level tersebut atau mengalami penurunan sekitar 17%-an, teman-teman. Jadi ya oke lah, menurut saya koreksi wajar kalau seandainya nih market Bitcoin-nya turun dan juga itu memberikan impact terhadap altcoin, ya cenderung ada potensi untuk mengalami penurunan. Arbitrum juga kemarin kayaknya udah bagi-bagi airdrop ya, jadi semoga sih airdrop kedepannya nggak terlalu banyak karena itu benar-benar bisa menjadi salah satu penyebab inflasi terhadap token dari Arbitrum. Tapi sekarang ya udah bagus-bagus aja, market cenderung stabil. Semoga ekspektasinya sih Arbitrum masih bisa bakalan growing untuk tahun 2024 ini setidaknya. Jadi ditanya apakah Arbitrum bagus untuk di hold.
ya kalau di hold jangka pendek, artinya 1-2 tahun menurut saya masih bagus. Karena yang namanya market crypto itu ngikutin juga sama yang namanya fase bullish sama bearish yang biasanya terjadi itu setiap 4 tahun sekali karena ada halving Bitcoin. Biasanya setelah halving Bitcoin, pergerakan market crypto akan cenderung bullish ya teman-teman. Setelah itu mencapai titik tertentu, harganya bakalan terkoreksi dan mengalami penurunan. Biasanya itu disebut fase bullish ya, bullish dan bearish teman-teman. Jadi ada 4 tahunan siklus lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya saya, bagus nggak di hold Arbitrum ya 2024, 2025 maksimal saya rasa masih akan menarik. Sebelum akhirnya kita masuk ke bear market di 2026, 2027. Jadi itu sih teman-teman kalau opini saya. Oke, next kita akan bahas untuk Vault Inu ya. Vault Inu sebuah project meme token pada awalnya yang sempat rame, mungkin teman-teman juga tahu waktu viral ya, banyak sekali influencer yang pom-pom. Tapi belakangan saya perhatikan nggak terlalu ada banyak narasi baru lagi untuk tahun 2024 ini. Sebenarnya mereka udah bekerja keras di tahun 2023. Ada banyak proyek yang mereka bangun. Salah satunya ada Faulty Charge, Faulty Change. Ini adalah money changernya atau kita bilangnya decentralized exchange. Tempat orang-orang bisa melakukan swap token atau menukar token mereka dari token satu menjadi token Vault Inu. Contohnya seperti itu. Kemudian mereka juga meluncurkan Faulty Game. Termasuk di dalamnya ada racing game, kemudian memiliki fitur buyback atau burning untuk pengembangannya, teman-teman. Kemudian mereka juga punya Faulty Echo. Ini adalah semacam utility yang unik untuk penggunaan AI dan teknologi. Terus juga ada NFT dan lain sebagainya. Belakangan saya coba untuk cari apa sih project yang mereka kerjakan di tahun ini. Dan terakhir sih update-nya itu cuma di April 2019 ya. Menurut artikel resmi daripada Vault Inu. Dan untuk 2024 ini belum ada guys. Saya coba juga telusuri dia dari beberapa sentimen yang ada di market Twitter ya, di sosial media di Twitter teman-teman. Di sini kita dapat sebuah berita bagus bahwa Vault mengumumkan Vaulty Pay. Ini untuk memulai 2024, kami dengan gembira mengumumkan peluncuran utilitas baru untuk melengkapi solusi off-ramp DeFi kami yang sudah ada. Vaulty Pay pada dasarnya adalah alat yang memungkinkan untuk membayar tagihan kurang dari 28 jam yang langsung dari dompet Anda. Layanan ini hanya tersedia di Amerika Serikat, namun wilayah-wilayah lain juga akan segera ditambahkan. Kita akan dapat untuk mengakses utility baru dari situs Vaulty Card yang juga baru diperbarui. Jadi intinya ini produk baru yang mereka luncurkan yang diberi nama Vaulty Pay dengan tujuan untuk memudahkan layanan pembayaran. Tapi sekarang baru bisa diakses untuk Amerika aja ya teman-teman. Kemudian dari sentimen-sentimen yang ada di Twitter menurut saya nggak terlalu banyak sih. Vault ini udah nggak serame dulu teman-teman. Bahkan kalau kita perhatikan dari Twitternya yang mantau project ini juga semakin berkurang kalau saya perhatikan ya. Jadi kayaknya kurang kurang show teman-teman, kurang ditonjolkan nih apa yang produk-produk yang mereka bangun, mereka bikin apa, dan bagaimana produk tersebut bisa membantu para investor untuk meraih cuan. Jadi narasi-narasi tentang Vault ini belakangan saya rasa agak menurun, agak kurang teman-teman. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya ini adalah meme token, ingat teman-teman ya, gambar-gambar seperti ini mungkin bisa menjadi hal yang positif bagi mereka yang menyukai, tapi bagi aliran fundamental garis keras mungkin melihat ini koin apaan sih, proyek apaan sih. Jadi ya itulah teman-teman Vault Inu ya. Kalau kita perhatikan Vault Inu juga baru aja melakukan migrasi untuk kontrak address-nya. Sekarang mereka udah pakai kontrak address yang baru. Mari kita cek dia siapa sih yang punya yang nge-hold token dari Vault Inu ini paling banyak. Kalau kita temukan di sini sih ada sebuah kontrak dengan kepemilikan sampai 12% total ya untuk Vault Inu token yang dia punya, dan jumlahnya terus diakumulasi. Ini terjadi di bulan Mei sampai Desember, which is ini bagus teman-teman. Ini bagus secara pergerakan dari wallet.
Terus di nomor 2 sekitar 11,9% ini sudah berhasil di burning. Ya, jadi mekanisme burning mereka masih tetap jalan. Dan terakhir sih burningnya itu di Januari tanggal 13 2024. Jadi upaya burning masih tetap mereka lakukan. Selain itu juga ada Everrise, Evermigrate, ini mungkin token migrasi sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa exchange yang punya seperti Coin One dan juga KuCoin dengan kepemilikan yang cukup gede juga untuk Vault Inu. Itu sih untuk supply dari Vault Inu itu mentok di 96 triliun volt. Sementara yang beredar sekarang itu sudah sebanyak hampir 80%. Vault Inu bisa diperdagangkan di beberapa exchange aja. Teman-teman ada di PancakeSwap, Get.io, KuCoin, Maxi, HTX, CoinX, dan kawan-kawan. Jadi belum listing di exchange-exchange besar. Lalu gimana nih untuk pergerakan daripada Vault? Apakah menarik atau tidak? Vault Inu kalau kita perhatikan sejak September 2023 sampai puncaknya ada kenaikan di tanggal 13 Desember. Teman-teman, itu tren kenaikan yang cukup bagus. Sebenarnya sih volume daripada Vault Inu di exchange Get.io itu tidak terlalu tinggi ya. Cuman waktu dia ada pump kemarin itu di bulan Desember itu pergerakan dari smart money-nya sangat-sangat bagus di Vault Inu. Dan sekarang ya udah turun teman-teman, udah turun, market cenderung juga masih turun. Vault Inu masih punya misi untuk mencapai all time high-nya. Bayangin dia di tahun 2023 itu bagus banget pergerakan harganya. Di bulan Maret dia cetak all time high. Ya, setelah itu harganya merosot terus, merosot terus, merosot terus. Dan di bulan Oktober puncaknya ada sedikit kenaikan. Tapi kenaikan tersebut belum mampu membuat harga dari Vault Inu balik lagi ke area-area tingginya. Padahal kalau kita mau compare ya, Bitcoin itu 2023 adalah tahun keemasannya, di mana Bitcoin rally sejak Desember 2023 dan sepanjang tahun dia udah mulai rally di Desember 2022 dan sepanjang tahun 2023 Bitcoin itu rally terus sampai Januari 2024 dan sekarang udah mulai muncul indikasi koreksi wajar. Tapi Vault Inu justru di bulan Maret dia malah turun cukup lama ya, cukup lama dan sekarang harganya cenderung mengalami proses untuk recover lagi, teman-teman. Oke, kita akan lihat di mana aja level-level support yang bisa diperhatikan. Saat ini sih pergerakan dari Vault Inu lagi mencoba untuk bertahan ya di atas level support kisaran 0,06 kali 3504. Jadi area tersebut masih akan menjadi area penting untuk menahan pergerakan dari Vault Inu. Untuk resistennya cukup di atas sih, ada di kisaran 0,06 kali 5025. Jadi itu beberapa area support resistance yang bisa teman-teman pantau. Untuk saya, secara fundamental Vault Inu menurut saya agak kurang belakangan. Teman-teman, narasi-narasinya kurang bisa mengangkat pergerakan harga dengan bagus ya, dengan bagus. Ya so far memang terjadi kenaikan sementara pada Vault Inu, tapi untuk kedepannya ya kita masih harus memantau teman-teman. Sekali lagi kita masih dalam era bullish 2024. Semoga sih ke depan Vault Inu juga bisa kembali recover ya. Kalau bisa balik lagi ke all time high sebelumnya, karena kasihan banget teman-teman kalau Vault Inu dengan narasi-narasi yang memang sudah mereka kerja keraskan di tahun 2023 tapi gagal bikin harganya menguat di 2024. Saya rasa inovasi dari Vault Inu ini penting untuk dinanti. Semoga sih lebih banyak narasi-narasi yang bisa memperkuat ekosistem dari Vault Inu ke depannya. Oke, jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di market crypto. Kalau kalian merasa takut ketinggalan berita-berita terbaru dan pengen banget dapat updatean terbaru, kalian bisa join di komunitas Telegram kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.